Halo, selamat datang di mata kuliah Technopreneurship bersama saya, Bu Lela. Oke, kali ini saya akan menyampaikan tentang petunjuk dan teknis perkuliahan kita di pertemuan ketiga dengan topik jiwa kewirausahaan. So, let's go! Nah, kita akan bicarakan dulu tentang agenda ya. Agenda kita, saya bagi menjadi beberapa menit gitu ya. 15 menit pertama dari perkuliahan dimulai, teman-teman akan melakukan aktivitas menonton video petunjuk perkuliahan. Ini di YouTube ya, yang sudah teman-teman saksikan. Ini berfungsi untuk menjadi panduan dalam menyelenggarakan atau melaksanakan kuliah kita selama 2 jam tatap muka ini. Gitu ya. Selanjutnya, nanti di 30 menit berikutnya kita akan belajar dengan metode information search. Artinya nanti teman-teman akan outing kelas, keluar dari kelas, belajar mandiri secara virtual ya. Teman-teman nanti kegiatannya adalah yang pertama, membaca submateri jiwa kewirausahaan dari bahan ajar yang sudah saya upload di Google Drive dan linknya sudah ada saya sampaikan di Elena juga, sesuai bagian masing-masing. Nah, jadi nanti akan saya bagi, setiap orang itu akan mempelajari atau harus expert di bidang submateri apa di bawah nanti ya, gitu. Jadi teman-teman sesuai bagiannya akan mencari informasi lain juga terkait submateri yang dibagi ya. Berupa misalnya ya, contoh dari teori itu, kemudian aplikasi di lapangan yang seperti apa, kalau misalnya menemukan hasil penelitian ataupun contoh studi kasus, boleh dicari info sebanyak-banyaknya gitu ya. Namun nanti sertakan juga referensinya. Nyarinya di mana? Misalnya di Google kah, di surat kabar, atau di jurnal penelitian, jurnal pengabdian masyarakat, di buku dan lain-lainnya. Video, YouTube juga boleh ya. Gitu. Kemudian hasil penelusurannya ini ya dari hasil membaca bahan ajar dan juga tadi eksplorasi outing class tentang information search bisa berupa poin-poin penting ya. Ditulis tangan menjadi sebuah catatan gitu ya di buku catatan masing-masing. Biasanya nih kalau teman-teman kuliah di kelas itu kan pasti punya buku catatan gitu ya, karena kita ini online biasanya itu suka jadi sudah nggak ada. Nah ini coba kita bangkitkan lagi gitu ya, walaupun online tetap punya catatan gitu ya. Nah kemudian buku catatan itu, lembar-lembar yang berisi rangkuman maupun catatan difoto dengan HP, kemudian disubmit di assignment Elena, sudah saya siapkan. Deadline-nya kapan? Sebelum perkuliahan selesai. Sebelum jam perkuliahannya selesai gitu ya. Nah, terus outputnya adalah foto catatan per individu, submit via Elena. Nah, kemudian 60-75 menit berikutnya atau sampai jam perkuliahan selesai, teman-teman akan berkumpul diskusi kelompok di Zoom dengan metode Jigsaw Learning. Caranya gimana? Nah, ini dia. Tiap kelompok terdiri dari 5-6 anggota yang belajar ya, 5 submateri yang berbeda-beda. Jadi nanti tiap kelompok akan ada expertnya masing-masing gitu ya. Nanti teknisnya antar anggota kelompok ini saling berkumpul di Zoom ya kan. Kemudian anggotanya ini saling berbagi ilmu yang telah dipelajari sesuai dengan expertise-nya masing-masing gitu. Satu orang punya waktu 5-10 menit untuk proses istilahnya sharing gitu ya, atau presentasi. Boleh pakai PPT, boleh lesan langsung juga boleh gitu. Bebas. Sedangkan anggota lain itu menyimak dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh
anggota yang sharing di buku catatannya. Jika ada Q&A boleh ya, selama masih ada di rentang ini 5-10 menit. Kemudian ada satu pertanyaan studi kasus yang ada di diskusi Elena, yaitu tentang topik cara menaikkan tingkat lulusan wirausahawan, gitu ya. Topik ini dibahas dan dirumuskan strateginya dalam diskusi tiap kelompok di Zoom. Nah, nanti hasilnya ditulis sebagai jawaban di forum diskusi Elena oleh salah satu aja perwakilan anggota kelompoknya. Deadline-nya di jam 24.00 di hari perkuliahan itu berlangsung. Kemudian ini ya, nanti kan teman-teman ada proses diskusi di Zoom. Nah, setiap anggota kelompok itu men-screenshot proses diskusinya yang di-screenshot lewat gadgetnya masing-masing, entah itu laptop boleh, HP boleh, bebas ya. Kemudian di-submit via assignment Elena. Jadi satu orang anggota wajib mensubmit proses diskusinya masing-masing, screenshotnya gitu. Outputnya adalah screenshot proses diskusi kelompok di Zoom per individu, submit via assignment Elena. Yang kedua adalah hasil diskusi studi kasus tadi per kelompok ditulis di diskusi Elena. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini pembagian kelompoknya. Jadi nanti setiap rombel ya 1-4 ini ada 9-10 kelompok. Masing-masing terdiri dari 5-6. Sebenarnya ini saya kelompokkan menjadi 5-5 ya, kelipatan 5 gitu. Tapi berhubung ada yang lebih dari 50, maka selebihnya saya berikan di setiap kelompok. Misalnya 51 join di kelompok 1. Ya, 52 join di kelompok 2, 53 join di kelompok 3, 54 join di kelompok 4, begitu ya. Nah, terus pembagian materinya, Bu, saya perlu belajar apa ini di information search? Ini sudah ada 5 materi dan ini ada nomor presensi. Artinya, nomor presensi yang ada di sini nih 16 bla 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 sampai 51 itu fokus selama 30 menit belajar tentang jiwa dan sikap kewirausahaan aja. Kemudian nomor 2, 7 dan seterusnya sampai 52 fokus belajar kompetensi kewirausahaan aja. Gitu ya. Begitu. Setelah semuanya fokus, nanti kumpul bareng ya, ini 1-5 ini di sini. Plus 51. Nah, jadi nanti yang ini nanti yang sharing gimana, Bu? Yang materi A kan ada 2 orang, nanti gantian aja, barengan gitu ya. Waktunya tetap sama 5-10 menit, tapi nanti barengan saling melengkapi aja. Gitu ya teman-teman ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ke saya. Dan ini adalah tampilan Elena-nya yang sudah saya setting. Teman-teman akan melakukan ini. Ini ada link bahan ajar nih untuk submit buku catatan, lembar catatannya, submit screenshot diskusi di Zoom, dan ini diskusinya. Begitu ya, selamat belajar. Sampai jumpa.